Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru, untuk waktu yang Tuhan beri bagi hidup kami. Biar kami pakai itu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, untuk kami lebih lagi mengenal-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kemanakah kami mencari kasih sejati kami Tuhan, selain pada-Mu Bapa. Jamah setiap kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Amin. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan
Shalom jemaat Tuhan, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudaraku. Saat ini kita akan belajar tentang edisi Mujizat Tuhan. Kali ini kita akan belajar dalam Injil Lukas pasal 8 ayat ke-26 sampai yang 39. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, mendengarkan firman Tuhan, kita mengajak kita untuk berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami, dan biar melalui firman Tuhan saat ini iman kami terus bertumbuh dan kami bisa melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Pujilah namamu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita buka Alkitab kita dalam Lukas 8 ayat yang ke-26 sampai 39. Kita akan belajar tentang di mana Tuhan Yesus mengusir yang namanya roh jahat dari orang yang kerasukan. Ayat 26 berkata demikian. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Saudaraku, kita mesti tahu latar belakangnya pada saat Tuhan Yesus pergi ke Gerasa. Sebelum ayat 26 terjadi, Tuhan Yesus berada di Galilea. Dan kemudian ia menyeberangi Danau Galilea. Jika saudara-saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, di perikop sebelumnya, Tuhan Yesus dan para murid menghadapi yang namanya angin ribut. Tuhan Yesus melalui Danau Galilea, menyeberangi Danau Galilea untuk datang di Gerasa. Satu alasan Tuhan Yesus mau datang di Gerasa, karena ada satu jiwa yang membutuhkan keselamatan. Karena ada satu jiwa yang membutuhkan keselamatan daripada Tuhan. Tuhan Yesus menghadapi angin ribut bersama murid-muridnya. Ia sampai di Gerasa untuk menyelamatkan satu jiwa. Dan saudaraku tahu kisah selanjutnya di mana Tuhan Yesus memulihkan orang tersebut. Di ayat yang ke-30 Tuhan Yesus bertanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Legion, karena ia kerasukan banyak setan." Jadi orang yang kerasukan bukan hanya satu, tetapi banyak. Bisa dikatakan bahwa seperti satu kampung di Zion. Begitu banyak yang merasuki orang tersebut. Ketika Tuhan Yesus ingin menyembuhkan, ingin memulihkan orang tersebut, para setan-setan ketakutan, mereka sangat ketakutan. Bahkan mereka berkata kepada Tuhan Yesus, jangan pernah melemparkan mereka ke jurang maut. Ayat yang ke-32 berkata demikian. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan itu meminta kepada Yesus
supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu, Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Saya mau beritahu pada hari ini bahwa di mata Tuhan kita berharga. Dikatakan firman Tuhan bahwa orang ini tinggal di kuburan sendirian, dijauhi oleh masyarakat. Bahkan dikatakan ia terbelenggu dengan rantai karena tidak ada satupun yang dapat menahannya. Bahkan ketika ia diikat dengan tali itu pun putus sehingga dia harus dirantai dengan besi. Begitu semua orang menjauh darinya, Tuhan Yesus datang untuk dia. Hari ini pesan Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan bukan karena kita memiliki sesuatu yang sangat berharga, harta kita, kepintaran kita, atau sesuatu yang hal dunia yang membuat kita itu berharga. No, tidak. Jawabannya tidak. Kita berharga di mata Tuhan karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Kita berharga di mata Tuhan karena kasih Tuhan. Saya mau beritahu kepada kita semua, jika ada hari ini di antara kita yang merasa bahwa hidup saya nggak berharga lagi, hidup saya sudah hancur. Hari ini Tuhan Yesus mau datang di dalam kehidupan kita, mau memulihkan hidup kita, mau menyembuhkan pribadi kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, masalah yang datang, pergumulan yang berat, semua orang menjauhi kita. Kita seperti diisolasi. Orang-orang tidak lagi mau bertemu dengan kita. Saya mau katakan bahwa hari ini dengan kasih Tuhan, Tuhan mau datang dalam pribadi hidup kita. Dia mau memulihkan, Dia mau menyembuhkan, Dia mau mengangkat hidup kita. Mungkin hari ini saudaraku yang terpapar COVID, insoman, sendirian, tidak ada orang di sekeliling kita, tidak ada orang yang memperhatikan kita, seperti sendiri, tertekan. Hari ini ada Tuhan Yesus yang hadir di dalam pribadi Bapak Ibu Saudara. Engkau yang merasa sendiri, ada Tuhan Yesus yang hari ini hadir di dalam pribadi Bapak Ibu Saudara. Dan di ayat yang terakhir dikatakan, ayat 39 berkata demikian, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Jadi ketika orang itu sudah dipulihkan, sudah disembuhkan, dia mau mengikut Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, pergi. Tapi Tuhan Yesus berkata, pulanglah ke rumah. Ceritakan apa yang telah engkau alami. Hari ini pesan Tuhan yaitu kita dipulihkan untuk memulihkan. Jika kita mengalami anugerah Tuhan, yuk kita ceritakan anugerah Tuhan kepada semua orang. Jika kita mengalami kasih Tuhan, kita mengalami kesembuhan, kita mengalami pemulihan karena Tuhan Yesus, pulang dan ceritakan
Kasih Tuhan kepada semua orang. Kasih Tuhan kepada keluarga kita. Kasih Tuhan kepada semua kerabat-kerabat kita. Sehingga saya percaya setiap orang yang mendengar kesaksian kita akan dipulihkan. Hari ini kita sadar kita telah mendapatkan anugerah dari Tuhan. Kita dipulihkan untuk memulihkan. Sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Saya mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar tentang anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar walaupun kami dijauhi oleh orang lain, kami tidak berharga di mata manusia, tetapi Tuhan melihat kami berharga. Bahkan ketika kami dipulihkan, kami disembuhkan, hari ini kami mau menceritakan kasih Tuhan kepada semua orang. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.